berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Aufa dipimpin berdoa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada yang tidak masuk. Yang pertama Aufa Muhammad Irsyad. Yang kedua Sofi Wida Alaluf. Maisarah. Siva Nur Amalia. Ahmad Muhaimin. Ya, masuk semua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Fresh. Oh, sudah tahu berarti ya? Mantap. Kurang semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Fresh. Mantap. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah sampai bab 12, yaitu tentang Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pembelajaran kali ini, yang mana di sini diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, supaya peserta didik itu bisa meneladani perilaku terpuji Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat yaitu memahami tentang strategi perjuangan dan dari kepribadian Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih artinya Khulafaur Rasyidin itu? Sahabat Nabi, Bu. Ya, memang betul. Khulafaur Rasyidin itu memang sahabat Nabi. Jadi peninggal Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini Khulafaur Rasyidin itu merupakan pribadi-pribadi terbaik yang mana di sini hasil didikan Rasulullah SAW sendiri secara langsung. Nah, di sini ada yang sudah tahu nggak siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu? Ya, Mbak Sipa? Urut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lengkapnya, Mbak? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Salah, Mbak. Abu Bakar As-Siddiq, Ya. Ali bin Abi Thalib. Salah. Yang lain? Oh iya, Mas Muhaimin. Abu Bakar As-Siddiq, Ya. Umar bin Khattab, Ya. Utsman bin Affan, Ya. Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Jadi sepeninggal Nabi kemudian dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Nah, di sini yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan kebijaksanaan dan ketegasannya. Dan yang kedua yaitu Umar bin Khattab dengan keberanian dan kelembutan hatinya. Dan yang ketiga Utsman bin Affan dengan kedermawanannya. Dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya. Kemudian yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dengan kebijaksanaan dan ketegasannya. Di sini Abu Bakar As-Siddiq itu lahir pada tahun 573 Masehi dari keluarga yang terhormat di Mekah. 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafa. Diberi gelar As-Siddiq yang artinya yang benar karena Abu Bakar di
mengakui dan membenarkan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan Isra Mi'raj. Sudah tahu ceritanya Isra Mi'raj? Belum, Bu. Yang mana di situ Rasulullah itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yang mana di situ mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Nah, pada saat itu orang-orang Quraisy di Mekah itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah melakukan Isra Mi'raj. Namun ada satu orang yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan Isra Mi'raj. Kemudian Abu Bakar ini juga disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang mana di sini artinya yaitu Abu Bakar ini adalah orang yang pertama masuk Islam. Ketika masuk Islam, seluruh harta bahkan jiwanya rela ia korbankan untuk membela Islam. Nah, dalam masa Abu Bakar ini terdapat banyak cobaan atau masalah. Yang pertama, banyaknya orang-orang murtad. Yang kedua yaitu orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, orang-orang yang mengaku nabi palsu. Ada yang tahu siapa nabi palsu? Yang dulu mengaku nabi palsu, namanya Musailamah. Ya, Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Nah, namun dari sekian banyaknya masalah itu, Abu Bakar bisa mengatasinya. Kemudian lanjut, yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab dengan keberanian dan kelembutan hatinya. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi, yang mana di sini sebelum masuk Islam itu beliau itu terkenal akan kebengisannya, ditakuti oleh umat yang ada di situ. Nah, jadi begitu masuk Islam justru sebaliknya, malah orang-orang kafirlah yang takut kepadanya. Nah, keberaniannya ini dalam mempertaruhkan jiwa dan raga dalam membela agama Islam ini sehingga menjadikan Umar bin Khattab ini dijuluki singa di padang pasir. Kemudian Umar bin Khattab ini juga diberi gelar Al-Faruq, yang artinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang batil. Jadi seperti itu. Umar bin Khattab ini meskipun keras, tetapi kalau bertemu dengan orang baik, dia juga akan lembut. Nah, ini ia merupakan sahabat setia Nabi yang keras kepala namun berhati sangat lembut. Ia sangat keras terhadap orang-orang kafir, namun lembut terhadap orang-orang yang baik. Nah, semasa menjadi khalifah, ia selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingannya sendiri. Kemudian Umar bin Khattab ini bilang lebih baik tidak makan dan tidak tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana, sementara rakyatnya itu menderita. Kemudian Umar bin Khattab ini juga sering berkeliling di rumah-rumah warganya setiap malam tanpa sepengetahuan mereka, menjadi penjamin pedagang dari gangguan perampok, bahkan tak segan untuk menyuapi seorang janda tua buta yang sedang sakit ketika ia berpatroli umum. Jadi meskipun terkenal dengan kebengisannya, keras, tapi tetap memiliki hati yang lembut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan dengan kedermawanannya. Di sini Khalifah Utsman bin Affan ini khalifah ketiga, yang mana di situ penerus Khalifah Umar bin Khattab. Seorang pembisnis yang memang kaya raya, yang sangat dermawan. Nah, di sini terdapat dia tak segan mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Kemudian membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham. Terus hibahkan 1.000 ekor unta, menyumbang ribuan karung gandum, dan banyak lagi. Jadi memang suka beramal ya. Utsman bin Affan ini adalah orang yang dermawan, baik hati dan dermawan. Nah, di sini Utsman bin Affan itu mendapat julukan Dzunurain,
yang artinya pemilik dua cahaya. Karena di sini Utsman bin Affan ini menikahi dua orang putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, jadi karena itulah Utsman bin Affan itu dijuluki Dzunurayn, yang artinya pemilik dua cahaya. Lanjut, Ali bin Abi Thalib yang terakhir. Khalifah yang terakhir di sini terkenal karena kecerdasan dan kesabarannya. Nama aslinya yaitu Haidar bin Abi Thalib. Dan di sini Ali bin Abi Thalib itu sepupu dari Nabi Muhammad sendiri. Orang yang kedua yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW setelah istrinya yaitu Khadijah. Nah, sejak kecil di sini Ali itu memang sudah diasuh dan dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi sangat cerdas, berani dan juga sabar. Kemudian Rasulullah di sini pernah mengatakan, "Ana Madinatul ilmu wa alimu babuha," yang artinya aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Saking cerdasnya Ali sampai Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Kemudian selama menjabat sebagai khalifah, ia banyak memecahkan masalah umat dengan kecerdasan dan kesabarannya. Yang pertama, memperbaiki sistem keuangan negara. Yang kedua, membangun sistem keuangan negara. Yang ketiga, membangun infrastruktur. Yang keempat, mengembangkan ilmu bahasa untuk memudahkan orang dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi karena kecerdasannya itu mampu memecahkan masalah dengan otaknya. Lalu kita sebagai peserta didik sikap terpuji untuk meneladani keempat khalifah ini kira-kira apa? Jangan melihat ini dulu. Siapa yang tahu? Tahu kan? Barangkali tahu. Kita harus mengesampingkan egoisme, jadi kita harus selalu mengutamakan kepentingan bersama. Ya, lanjut. Siapa lagi? Sikap terpuji kita dalam meneladani dari keempat khalifah ini. Ada yang tahu lagi? Mas Muhaimin barangkali tahu? Membedakan dan menegaskan mana yang adil, mana yang benar. Betul. Pada intinya dari keempat khalifah itu tadi kita bisa mengambil bagaimana kita menjadi seorang pemimpin ya. Yang pertama yaitu mengutamakan musyawarah. Jadi apa-apa setiap masalah itu baiknya diselesaikan secara musyawarah supaya bisa mengambil keputusan bersama, kesepakatan bersama. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Yang kedua, memiliki sikap tegas. Orang pemimpin itu harus memiliki sikap tegas. Kalian nanti kalau misal apalagi yang laki-laki menjadi seorang pemimpin harus tegas. Tetapi meskipun tegas, meskipun dalam artian seperti Umar bin Khattab, tetapi tetap memiliki hati yang lembut. Seperti itu. Yang ketiga, terbuka menerima kritikan. Yang artinya di sini kita semisal menjadi seorang pemimpin, kita juga harus menerima saran dari orang lain, tidak dengan keputusan kita sendiri. Pastinya pemimpin yang baik kan seperti itu. Yang keempat yaitu mempunyai sikap baik hati, sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karena terburu-buru dalam mengambil keputusan itu nantinya akan terjadi kesalahan yang akan membuat kita menyesal. Karena menyesal itu kan pastinya di akhir ya, tidak akan di awal. Jadi sebelum mengambil keputusan kita hendaknya berpikir terlebih dahulu, hati-hati. Yang kelima, adil dalam memberi tugas dan hukuman. Jadi kita sebagai seorang pemimpin tidak membeda-bedakan posisinya. Jadi kalau waktunya orang ini salah ya harus dihukum. Terus kemudian pembagian tugasnya juga harus merata. Kemudian mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu, kepentingan anggotanya terlebih dahulu di atas kepentingannya sendiri. Nah, jadi dari sekian materi yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira ada yang belum paham atau tidak? Kalau misal ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Mau nanya Bu? Iya.
Biasanya kan dalam suatu organisasi itu sebelum mengambil keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Ya. Namun bagaimana ketika ada anggota itu ketika diajak musyawarah, ayo nanti musyawarah dulu, ayo nanti rapat dulu. Itu tapi dia tuh enggak mas, enggak. Itu bagaimana solusinya dan bagaimana sikap kita seharusnya? Ya, kita sebagai seorang pemimpin ya, semisal ada anggota kita yang seperti itu, kita harus apa ya, ngomong empat mata lah ya bersama anggota itu berdua. Kira-kira alasannya apa? Seperti itu kita dikali dulu. Ya, seperti meskipun kita tegas, seperti yang saya katakan tadi, meskipun kita tegas, tetapi kalau ada masalah seperti ini, ya kita harus jangan tambah. Meskipun ada anggota yang melanggar seperti itu misalnya, jangan tambah kita ini kerasin, jangan tambah di bentang-bentang atau disalah-salahkan, tidak seperti itu. Jadi meskipun kita harus tegas sebagai pemimpin itu harus juga lembut. Apalagi dalam menyikapi seperti ini, barangkali ada alasan tertentu yang membuat dia tidak ingin ikut bermusyawarah, entah dalam sebuah musyawarah itu ada yang tidak disukai di situ, kan pastinya terjadi masalah seperti itu, Mas. Silakan yang sudah, Mas? Sudah, terima kasih. Silakan yang mau bertanya lagi. Tidak ada? Oke. Jadi di sini saya mereview lagi. Abu Bakar As-Siddiq ya. Mulai Abu Bakar As-Siddiq itu tadi mendapat gelar apa? Siddiq. Yang artinya Benar. Yang benar. yang benar. Dikarenakan apa? Karena kan beliau membenarkan bahwa Nabi itu melakukan Isra Mi'raj. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mendapat julukan apa? Al-Furqan. Al-Faruq. Ya, yang artinya Pembeda. Beda ada antara yang batil dan yang hak. yang Utsman bin Affan terkenal akan apanya? Kedermawanannya. Kecerdasan. Baik hati dan kedermawanan. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Kecerdasan dan Masih belum bertanya loh. Kecerdasan dan terkenal akan kecerdasan dan kesabarannya. Kemudian dijuluki apa tadi? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Pintu dari Tidak itu yang perkataan Nabi Muhammad. Ya. Yang tidak ya, itu yang Utsman bin Affan ya, yang menikahi dua lupa saya. Loh. Ibu. Iya betul. Yang Ali bin Abi Thalib itu yang saking cerdasnya Nabi Muhammad mengatakan bagaimana? Dia adalah gerbang dari sebuah kota ilmu. Ya, saya adalah kota ilmu, sementara Ali adalah Gerbangnya. gerbangnya. Iya, betul. Oke, saya kira semua paham ya. Untuk selanjutnya untuk dikumpulkan minggu depan kalian bisa berarti mengerjakan soal pada buku halaman 183 pilihan ganda sama yang uraiannya sampai 185 dikumpulkan minggu depan. Iya, Bu. Jangan lupa dikerjakan. Iya, Bu. Baik, saya cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa barokah dan bermanfaat. Sebelum kita tutup, Ya Rabbal Alamin. marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas. Sebelum Kamu kita kalau menutup dari proses pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.